Pembacaan dari Injil Lukas. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan melanjutkan kisah tentang Santo Yohanes Pembaptis. Sebagaimana sudah kita kenal, Santo Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang datang sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Anak-anak tentu masih ingat siapa nama orang tua dari Yohanes Pembaptis. Kiranya juga masih ingat kisah kelahirannya yang begitu menakjubkan. Ketika Santo Yohanes Pembaptis semakin dewasa, ia berpuasa di padang gurun, lalu mulai berkarya di tengah-tengah umat. Dalam bacaan tadi, Santo Yohanes ditanya oleh orang-orang banyak, apa yang harus diperbuat supaya dapat ikut menyambut kedatangan Sang Mesias dengan layak dan pantas? Santo Yohanes menjawab, dan jawabannya disesuaikan dengan keadaan orang yang bertanya. Kalau ada yang memiliki baju lebih, Santo Yohanes meminta agar mau berbagi kepada yang berkekurangan. Lebih lanjut dalam teks Injil yang lebih lengkap dikatakan, kepada para pemungut cukai, Santo Yohanes berpesan agar para pemungut cukai tidak menambah beban pajak bagi rakyat. Demikian halnya ketika ditanya oleh para tentara, Santo Yohanes meminta para tentara untuk tidak merampas yang bukan menjadi haknya. Anak-anak yang terkasih, pada intinya Santo Yohanes Pembaptis meminta kita semua agar menjadi orang yang berbuat baik, suci, dan benar. Begitu juga dalam masa Advent ini, kita semua harus selalu berbuat baik, suci, dan benar mulai dari tengah keluarga. Meskipun itu mungkin hanya dengan tindakan-tindakan yang nampaknya sederhana di keluarga. Misalnya, bangun tidur, jangan lupa lalu berdoa, dan merapikan tempat tidurnya masing-masing. Kita juga diminta semakin rajin membantu orang tua, mengambil peran semampu kita untuk kepentingan keluarga. Misalnya ikut membantu menyapu halaman, membantu menyapu ruangan rumah, mencuci alat makan kita sendiri ataupun alat makan anggota keluarga yang lain, merapikan tempat belajar, dan seterusnya. Namun sebagai keluarga Kristiani, kita juga harus selalu ingat ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita perjuangkan. Meskipun mungkin saat ini belum bisa kita lakukan, tetapi kita punya impian harapan kelak akan bisa mewujudkannya, yaitu doa bersama dalam keluarga, membaca kitab suci bersama keluarga, pergi berziarah bersama keluarga, dan memberikan derma kepada orang-orang yang berkekurangan. Dan tidak boleh lupa, yaitu untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kalau belum bisa mengikuti perayaan Ekaristi secara offline, kita juga bisa melakukannya secara online. Demikianlah contoh-contoh kecil tindakan nyata yang bisa kita lakukan sebagai wujud perwujudan dari niat-niat kita dalam masa Advent ini untuk lebih setia mengikuti Tuhan, yakni dengan lebih memperhatikan keluarga kita, mencintai keluarga kita, dan melakukan apapun yang bisa kita lakukan di tengah keluarga. Nama saya Jessi, kelas 5 SD. Kebiasaan saya membantu orang tua mencuci baju, mencuci piring, menyapu, dan mengepel lantai.
Saya Agatha Winasti Angelin Puspita, saya kelas 6 SD. Sekolah di SD Kanisius Guru. Saya suka membantu orang tua di rumah menyapu dan membereskan kamar. Doa penyerahan keluarga kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau menguduskan hidup berkeluarga dengan hidup sendiri dalam keluarga Santo Yusuf di Nazaret. Kami mohon, tinggallah di rumah kami ini dan kuasailah kami. Semoga rumah kami merupakan pusat kehidupan Kristiani, di mana kami mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati, dalam persaudaraan dengan Dikau Putra Allah dan Gembala hati kami. Ya Yesus Kristus, semoga kami hidup menurut pedoman Injil-Mu, rukun, bijaksana, sederhana, dengan sayang menyayangi, dengan hormat menghormati, tolong menolong dengan senang hati. Berilah supaya keramahan dan cinta kasih, semangat pengorbanan, kerajinan, dan penghasilan yang cukup selalu berada dalam keluarga kami. Semoga keluarga kami memegang peranan yang terhormat di dalam masyarakat dan menjadi garam serta terang bagi keluarga-keluarga di sekitar kami. Berkatilah kami agar janganlah seorang di antara kami menjauh daripadamu, satu-satunya sumber kebahagiaan kami. Dikau kami puji bersama Bapa dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin.